Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Ibrahim Nusantara. Saya Davina Damayanti. Saya Karsina Wisniskarayu. Saya Cinta Aulia. Saya Farel Fikri. Saya Pasya Febriani Deli. Saya Fitria. Saya Debi Leka Priyanti. Saya Nasari Dewi. Di sini kami akan menjelaskan Kesultanan Kalimantan. Ada banyak sekali teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Kedatangan Islam di Kalimantan tidak terlepas dari jalur perdagangan di Nusantara. Menurut sejarawan Tommy Pires, sebagaimana dikutip dari Jurnal Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 sampai abad ke-17, menggambarkan bahwa para pedagang yang berasal dari Kalimantan membutuhkan waktu 1 bulan untuk berangkat ke Malaka guna berdagang dan kembali ke Kalimantan dalam waktu 1 bulan pula. Para pedagang dari Malaka menetap setidaknya 6 bulan di Kalimantan untuk menunggu angin muson barat dan timur. Selama menetap itulah, para pedagang yang juga merupakan cendekiawan Islam turut menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ada beberapa kerajaan dan kesultanan yang bercorak Islam di Kalimantan. Pertama, Kesultanan Pasir 1516. Kesultanan Pasir sebelumnya bernama Kerajaan Sunduraya Mas yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Satu bernama Putri di dalam Patu. Wilayahnya meliputi Kabupaten Pasir, Kabupaten Menazam, Pasir Utara, dan sebagai Provinsi Kalimantan Selatan. Islamisasi di Kerajaan Pasir dilakukan melalui perdagangan dan perkawinan. Salah satunya yaitu perkawinan antara Putri di dalam Patu dengan Abu Mansur Indah Jaya, pimpinan ekspedisi agama Islam dari Kesultanan Demak. Yang kedua, Kesultanan Banjar pada tahun 1526 sampai 1905. Pangeran Samudra merupakan raja pertama Kesultanan Banjar yang bergelar Sultan Suriansyah dan merupakan raja pertama yang masuk Islam. Sebelumnya, Pangeran Samudra dibantu oleh Kerajaan Demak juga berhasil memperoleh kemenangan atas Kerajaan Negara Daha. Wilayah Kesultanan Banjar meliputi 5 distrik asal di Kalimantan Selatan, yaitu Kulipan, Ambuntai, Daha, Negara Margasari, Gagelang, Alabio, Sudak, Sapaglal, Palua, dan Pandan Aru Tanjung. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Banjar bertindak sebagai wakil Kesultanan Kalimantan. Yang ketiga, Kesultanan Kota Waringin 1679. Kerajaan Kota Waringin merupakan pecahan dari Kesultanan Banjar. Pada masa kepemimpinan Sultan Mustajabah, ia memberikan daerah kekuasaan baru untuk putranya, Pangeran Adipati Antakusuma. Keraton Kesultanan dibangun pertama kali di Kota Waringin, lama dengan nama Astana Al-Nusari. Selanjutnya pada tahun 1814, Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. Yang keempat, Kerajaan Pegatan pada tahun 1750. Raja pertama Kerajaan Pegatan yakni Lapamewa yang digelari Kapiten Laut Pulau atau Pulau Laut oleh Sultan Banjar.
Kerajaan Pegatan yang dahulunya diserah kuasakan oleh Sultan Banjar meliputi sebuah wilayah yang cukup luas. Namun setelah sistem pemerintahan Kerajaan Pegatan dihapuskan oleh Belanda, menjadikannya wilayah yang semakin mengecil. Bahkan dewasa ini Pegatan tak lebih dari sebuah wilayah setingkat desa yang menjadi ibu kota Kecamatan Pusan Hilir, Kabupaten Kuta Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kelima, Kesultanan Sambas. Sekitar tahun 1671, Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman juga merupakan sultan pertama Kesultanan Sambas. Dengan gelar sultan merupakan Saifuddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas berada di dekat muara Sungai Terbarau yang bernama Ambuk Madu. Tentang Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 1575. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak 1575 dengan Haji Raja Mataram sebagai Sultan pertama. Sebelumnya kerajaan ini menganut ajaran Hindu. Kutai Kartanegara pada masa kejayaannya Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki beberapa wilayah otonom yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kecamatan Kutai. Yang ketujuh, Kesultanan Berau pada tahun 1400. Kesultanan Berau didirikan sekitar abad ke-14. Raja pertama yang memerintah bernama Badit dipatung dengan gelar Haji Raden Surya Nata Kusuma. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati. Belanda berhasil memecah belah kerajaan Berau dengan politik adu domba sehingga kerajaan terpecah menjadi dua, yakni Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Ajaran agama Islam masuk ke Berau dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan. Yang kedelapan, Kesultanan Sambaliung tahun 1810. Kesultanan Sambaliung merupakan pecahan dari Kesultanan Berau. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin. Dan yang terakhir ada Kesultanan Gunung Tabur pada tahun 1820. Sama dengan Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Tabur juga merupakan pecahan dari Kesultanan Berau. Sultan Muhammad Zainal Abidin merupakan sultan pertama dari Kesultanan Gunung Tabur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.